Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam melanjutkan hafalan di surat Al-Qadar di ayat 4 dan 5. Sebelum itu, Bapak ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan di surat Al-Qadar di ayat 4 dan 5. Seperti biasa, kita akan menghafal surat Al-Qadar menggunakan buku yang ada di layar kaca kalian di juz 30 buku Umi hafalannya. Dengan menggunakan buku metode ini, nanti kita akan mengulang-ulang di ayat ke-4 dan 5 sebanyak 30 kali, di mana satu kali mengulang sampai 20 kali mengulang, kita melihat tulisan ayatnya dan mencoret di kolom coretan yang ada. Selanjutnya di 21 kali kita mengulang sampai 30 kalinya, kita menghafal ayat 4 dan 5 tanpa melihat tulisan, namun tetap mengisi di kolom coretan yang ada. Untuk itu kita langsung saja buka di halaman 14 dan 15. Di halaman 14 dan 15 di buku kalian, kita dapat melihat surat Al-Qadar ada di bagian kiri paling atas. Kita lihat kemarin kita telah menghafal dari ayat 1 sampai 3 dan sekarang kita akan melanjutkan di ayat 4 dan 5 untuk hafalan di hari ini. Di mana ayat 4 dan 5 kita akan menghafalnya secara sekaligus. Dan nanti kita ulang sebanyak 30 kali. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ayat keempat, yaitu pada kalimat lam yang bersukun. Ya, di kalimat ini jangan sampai huruf lamnya dibaca pantul. Selanjutnya, pada huruf la-nya dia terdapat coret panjang. Berarti dia harus kita baca panjang sebanyak 4 harokat. Lalu selanjutnya di sini ada dibaca panjang karena dhammah bertemu waw sukun. Jadi ru-nya nanti kita baca panjang. Begitupun di bacaan fi dan ha, ini juga harus dibaca panjang 2 harokat. Lalu di sini kita bacaan yang terdapat di sini kita akan wasol saja di kalimat rabbihim min kulli amr. Kita akan wasol saja karena di wasol jadinya bacaan di sini harus ditekan yang lama karena terdapat mim sukun bertemu dengan mim. Jadi ini nanti kita harus tekan yang lama. Lalu setelah itu di kalimat kulli di sini dibaca dengung yang lama. Dan selanjutnya hati-hati dalam membaca waqaf di akhir ayat keempat, di mana bunyi ro-nya akan dilebur dengan huruf mim. Ro-nya akan dilebur dengan huruf mim. Bapak akan contohkan cara baca di ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, hati-hati ya dengan tadi hal-hal yang perlu diperhatikan di ayat keempat
baik yang jangan sampai dibaca pantul, yang dibaca panjang, maupun yang dibaca dengung dan yang ditekan lamanya harus hati-hati dan tetap terbaca. Selanjutnya Bapak akan terangkan atau Bapak akan informasikan hal-hal yang perlu diperhatikan di ayat ke-5. Di ayat ke-5 di sini la-nya dibaca panjang karena dia memiliki fathah panjang. Lalu di sini dibaca jelas tanpa dengung, jangan sampai dibaca dengung. Lalu di sini juga terdapat huruf ta yang sama-sama dengan huruf la, dia dibaca panjang karena terdapat fathah panjang. Lalu di sini hati-hati ada kalimat mauqa. Mauqa. Nah, di sini harus dibaca pantul. Karena huruf ta ini termasuk huruf pantul. Lalu di sini ada lam yang bersukun yang tidak boleh dibaca pantul. Jadi kalau huruf ta-nya dibaca pantul, huruf lam sukunnya jangan sampai dibaca pantul. Lalu selanjutnya di sini ada kalimat fajr, lalu dilebur dengan huruf ra jadi fajr, seperti itu ya, karena dia diwaqaf jadi huruf ra-nya dilebur dengan huruf ja-nya. Baik, itu yang harus diperhatikan di ayat ke-5 dan Bapak akan contohkan cara bacanya. Jadi tolong perhatikan terlebih dahulu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Baik, kita akan langsung membaca ke dua ayat tersebut sekaligus dan kalian perhatikan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan setelah satu kali kalian membaca di kedua ayat ini, seperti biasa kita lanjut langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping dengan memberi satu kali garis silang atau memberi satu kali garis coretan dari kiri ke kanan. Kita akan membaca yang kedua kalinya bersama-sama ya. Jadi untuk yang kedua kalinya ini kita baca sama-sama. Kalian ikut baca di rumah. Kita akan langsung baca di ayat keempat, lalu lanjut di ayat kelima. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lalu kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping sebanyak satu kali. Kita baca bersama-sama kembali di ayat 4 dan 5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lalu seperti biasa kita lanjutkan mengisi kolom coretan yang ada di samping sebanyak satu kali. Baik, kita akan baca kedua ayat ini sebanyak satu kali lagi. Kita baca bersama-sama ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta
hatta matla'il fajr. Dan langsung kita mengisi kolom coretan yang ada di samping. Begitupun seterusnya kita mengisi untuk yang kelima kalinya, 6 kali sampai ke 10 kalinya. Dan harus kalian ingat ketika sudah 10 kali kita mengisi, untuk ke-11-nya kita mengisi kolom coretan setelah membaca kedua ayat tersebut dari kanan ke kiri secara garis lurus ke bawah ya. Begitupun seterusnya untuk yang ke-12 kalinya kita mengulang, ke-13 kalinya mengulang, sampai ke-20 kalinya kita mengulang ayat tersebut. Nah, untuk menghafal yang ke-21 kalinya sampai ke-30 kalinya kita menghafal tanpa melihat tulisan ayatnya. Dan untuk menghafal yang ke-21 kalinya sampai ke-30 kalinya seperti yang tadi Bapak bilang, kita menghafal ayat ini tanpa melihat tulisannya. Jadi kita langsung tutup bukunya, lalu kita hafalkan ayatnya tanpa melihat tulisannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah kita membaca satu kali tanpa melihat tulisan, kita langsung mengisi kolom coretannya yang di samping. Dan ini adalah mengulang kita yang ke-21 kalinya. Begitupun seterusnya. Untuk yang ke-22 kalinya kita membaca tanpa melihat tulisannya, namun tetap mengisi di kolom coretan. Dan itu seterusnya sampai ke 30 kalinya kita mengulang di ayat 4 dan 5 di surat Al-Qadar tanpa melihat tulisannya, namun tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Nah, setelah kita selesai mengulang di ayat ke-4 dan 5 sebanyak 30 kali, kita melanjutkan hafalannya, yaitu di kolom selanjutnya dengan perintah membaca surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 sebanyak 30 kali. Sebanyak 30 kali tanpa melihat tulisannya. Jadi kita langsung tutup bukunya kembali dan kita akan menghafal di ayat surat Al-Qadar, di mana kita menghafalnya untuk kali ini di ayat 1 sampai 5 sebanyak 30 kali. Sebanyak 3 kali maksud Bapak. Langsung saja kita bersiap untuk membacanya dan Bapak akan contohkan terlebih dahulu. Kalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan langsung kita mengisi kolom coretan yang ada di buku di halaman 15 pada bagian yang ketiga. Sebanyak 1 kali tadi kita telah mengulang tanpa melihat tulisannya. Begitupun seterusnya sampai kita membaca dari ayat 1 sampai 5 di surat Al-Qadar untuk yang kedua kalinya tanpa melihat tulisan, namun setelah itu nanti kita langsung coret mengisi kolomnya.
Begitupun untuk yang ketiga kalinya tanpa melihat tulisan untuk menghafal di ayat 1 sampai 5. Setelah kita mengulang-ulang dari ayat 4 dan 5 dan dilanjut kita mengulang juga dari ayat 1 sampai 5 sebanyak 3 kali, insyaallah dengan cara tersebut kita telah mampu atau telah hafal di surat Al-Qadar di pekan ini. Karena itu di hari ini Bapak akan menugaskan kalian menghafal di surat Al-Qadar ayat 1 dan 5 dan dikirimkan dalam bentuk video rekaman. Bapak ulangi, untuk tugasnya hari ini adalah menghafal ayat 1 sampai 5 di surat Al-Qadar dan kalian kirimkan hasil hafalan kalian dalam bentuk video rekaman ke grup yang telah ada. Itu saja mungkin tambahan dari Bapak untuk tugasnya di minggu ini, yaitu menghafal surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dan kalian kirimkan hasil hafalan kalian dalam bentuk video rekaman. Terus semangat dalam menghafal surat yang ada di Al-Quran, meskipun kita masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh dan belum bertatap muka. Mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu amal perbuatan kebaikan yang bernilai pahala bagi kita. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.